Kita di kuartal 1 itu alhamdulillah kita bisa tumbuh year on year sampai 106%. Kita total aset kita 14,39 triliun sekarang dari dulu 7,01 triliun. So jadi overall kita tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Nah, yang lebih bagus adalah karena pertumbuhan kita dari memasuki semua segmen, dari mulai korporasi sampai kepada konsumer. Ya, rata-rata di consumer kita tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Di korporasi kita tumbuh tahun kemarin selama setahun kira-kira sekitar 60%. Kemudian di SME sama middle market juga kita tumbuh kurang lebih sekitar lebih dari 100%. So, jadi pertumbuhan terbesar kita di KPR dan pembiayaan joint finance atau pembiayaan motorcycle. Year on year sebesar 70%, 69%, kita booking sampai 98 miliar keuntungan kita di 3 bulan pertama. Ya, tahun lalu kita sekitar 52, so jadi tumbuhin sekitar 70%. Kita ekspansi kita tahun ini kita punya cabang kita kan tahun lalu sekitar 11, tahun ini akan menambahkan 5 cabang baru, ya 2 relokasi sama 1 cabang yang di 3 kota baru. Ya, jadi total akan menjadi 16 cabang tahun ini. Sementara office tenanting kita juga bertambah dari 257 tahun ini menjadi 200 sekitar 68 tahun ini. Yang pertama, kita hanya memasuki bisnis-bisnis yang memang Bank Permata konvensionalnya sudah lama dan kompeten di sana. Ya, sehingga dari sisi resikonya itu kita menjadi lebih sedikit kan ditangani atau masuk pada bisnis yang kita sudah kenal, bukan bisnis yang baru sama sekali. Syariah baru, konvensional baru tidak. Kita masuk pada itu seperti misalnya tadi heavy equipment, perumahan, pembiayaan motorcycle, kemudian SME, itu bisnis yang memang Permata dari dulu tumbuh besar di situ. Ya, kita hanya tambahkan produk syariah saja. Ya, itu yang strategi yang pertama. Yang kedua, kita hanya fokus kepada produk champion yang merupakan komplement dari produk konvensional. Misalnya kita punya produk championnya sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Itu yang ketika dimasukkan ke perumahan, mereka juga ini sesuatu yang baru. Ya, baik untuk nasabah muslim maupun non muslim jadinya. Kemudian juga untuk pembiayaan alat berat. Jadi pada mereka membeli atau masuk ke leasing, mereka mendingan ke bank syariah. Karena secara pricing jauh lebih bagus dibandingkan dengan leasing. Tapi di konvensional tidak punya. So, jadi itu kombinasi itu yang menjadikan strategi utama kita sehingga kita bisa tumbuh. Yang ketiga, memang kita ada momentum. Kemarin momentum dengan adanya flexibility dari sisi down payment oleh Bank Indonesia sampai bulan April kemarin. Itu kebetulan kita sudah punya produk duluan. Sebenarnya teman-teman yang di tempat lain produknya belum ada sehingga tidak bisa memaksimalkan itu. Nah, kita maksimalkan. Jadi 3 strategi itu menyebabkan di kuartal 1 kita tumbuh begitu signifikan. 2013 yang kita kirimkan ke Bank Indonesia kita adalah year on year akan tumbuh sekitar 70%. 70% untuk 2013. Untuk total asetnya maupun secara profitability dan sebagainya kira-kira overallnya di 70%. Menurut saya dampaknya akan ada, ya. Cuma seberapa besar dampaknya kita belum antisipasi, tapi secara fundamental yang secara makro di Indonesia kan sekarang sudah sangat bagus, ya. Semua pelaku-pelaku bisnis maupun investor confident bahwa Indonesia year on year-nya akan growth sebesar 6,5%. Ya, terlepas ada BBM di dalamnya, ada pemilu di dalamnya, kira-kira 6,5%. Inflasi juga kira-kira akan di 4,5%. 2 komponen itu lebih besar. Indeks juga melejit sampai ke 5.000. Artinya sebenarnya secara overall makroekonomiknya itu memungkinkan, ya, untuk bisa tumbuh. Ya, pertumbuhan dari sisi overall industrinya, dan perbankan adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, harusnya bisa tumbuh seperti itu juga. Menurut saya sih 40% bisa tercapai, ya. Confident dari Bank Indonesia bahwa kita proyeksikan 40%, menurut saya sih insya Allah tercapai. Mengingat tadi komponen-komponen tadi, ya, insya Allah akan tercapai.